Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana Arabiyyan liqaumin la'allakum ta'qilun. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang ilmu nahu ya, dari buku Metode Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul, yaitu kita akan bahas tentang la linafil jinsi. La linafil jinsi ini hukumnya sama dengan inna wa akhawatuha ya. Jadi isimnya mansub, khobarnya marfu ya. Nah, cuman isimnya itu dia jadi mabni. Jadi contohnya misalnya la kadiba mamduhun. Tidak ada orang yang berdusta itu terpuji. Ya, kadibanya itu dia isim la ya, ismula dan nafil jinsi mabniun alal fati fi mahalli nasbin gitu. Ya. Nah, linafil jinsi itu artinya menafikan keseluruhan jenis. Ya, nah, nanti berbeda dengan yang musyabih bila isa yang udah kita bahas yang sama dengan kana. Jadi terbalik hukumnya. Kalau lah yang musyabih bila isa itu tidak setegas lalu nabil jinsi. Kalau lalu nabil jinsi itu menafikan semuanya secara tegas. Kalau lah musyabih bila isa masih berkemungkinan. Contoh misalnya perbedaannya. Ya, misalnya la rojula fidari, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Nah, ini linafil jinsi. La rojula. Nah, artinya sama sekali tidak ada. Nah, kalau menggunakan musyabih bilaisa ya, la rojulun fidari ya, rojulunnya isim la ya, nah, dia marfu kan. Nah, ini tidak tegas, masih berkemungkinan. Ketika dikatakan la rojulun fidari, bisa menafikan semuanya, jadi tidak ada seorang pun di dalam rumah. Bisa juga hanya menafikan satu laki-laki. Ya, eh, maka bisa dikatakan la rojulun fidari bal rojulani. Ya, tidak ada seorang lelaki di rumah, tapi kalau dua laki-laki ada. Jadi dia cuma menafikan satu. Jadi bisa nafil wahid, menafikan satu orang. Ya, nah kalau lali nafil jinsi tidak bisa la rojula fidari bal rojulun nggak bisa, karena dia mah sama sekali. Ya, satu orang nggak ada, apalagi dua atau tiga. Ya, ya, kalau la musyabih bilaisa itu masih berkemungkinan tadi. Berkemungkinan menafikan keseluruhan, ya bisa berkemungkinan juga menafikan yang dinafikan hanya satu orang yang mufrad. Tapi kalau musana ada, jama ada gitu. Ya. Nah, kemudian secara rinci ketentuan dari lalam fil jinsi ini ya dan isimnya. Yang pertama, ya apabila isim la berupa nakiro, maka hukumnya mabni dengan tanda mansubnya. Mabni dengan tanda mansub. Kalau nakiroh ya misalnya la rojula fidari berarti mabniun alal fathi. Ya kalau musana la mukhlisina, ini mukhlisin ya bukan mahlisin, mukhlis apa? Mukhlisaini yang yutahamani, tidak ada orang yang ikhlas itu dituduh. Nah, berarti dia mabniun alal ya'i huruf ya. La kadibati mahbubatun. Nah, itu kasroh berarti mabniun alal kasri gitu. Jadi mabni dengan tanda mansubnya. Nah, tapi maksudnya fi mahalli nasbin gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila isim la berupa nakiro dan huruf la diulang, maka boleh dijadikan mabni atau marfu. Jadi la-nya itu diulang misalnya la haula wala quwata diulang la-nya. Nah, boleh mabni ala fathih berarti ini.
La haula wala quwata illa billah, bisa juga la haulun wala quwatun illa billah. Boleh mabni, boleh marfu. Nah, kalau mabni ya berarti la linafil jenisnya berfungsi. Kalau marfu ya berarti nggak berfungsi. Gitu. Yang ketiga, apabila isimnya ma'rifah, maka wajib dibaca marfu dan diulang huruf la-nya. Nah, kalau ini ma'rifah pada alif lam salah. Saya mau ngambil buku aja. Ya. Nah, misalnya ya la zauju fil baiti wala zaujatu. Aduh. Ya, kitabnya ayo Ustaz, kitab itu Ustaz. Dan mana mana? Kita ya. Ya, jadi yang ketiga kalau ma'rifah maka diulang lahnya, misalnya la zauju fil baiti wa la zaujatu, dan dia harus marfu. Jadi tidak boleh la zauja, tapi marfu la zauju fil baiti wa la zaujatu ya. Yang keempat, apabila isimnya terpisah dari la, maka wajib dibaca marfu dan diulang huruf la-nya. Tidak ada misalnya la fil baiti rajulun wala mro'atun. Ya, la fil baiti rajulun ya, berarti fil baiti diselang oleh fil baiti. Ya, dan dia harus apa namanya tanwin ya. Nakiro dan marfu. Lara fil baiti rajulun wala mro'atun. Ya. Nah, secara hukum irob isim lain fil jinsi ini dibagi tiga, yaitu pertama dibaca mansub secara jelas, ya, kedua mabni tetapi dalam keadaan mansub, ya, dan ketiga marfu menjadi mubtada karena fungsi lainnya tidak diberlakukan lagi atau mulgo, yaitu apabila maknanya tidak lagi nafil jinsi tapi linafil wahid, dia menafikan satu tadi ya, ataupun ihtimal berkemungkinan. Untuk yang kedua dan ketiga telah dibahas ya, diberikan contohnya pada ketentuan di atas. Sedangkan yang pertama yang dibaca mansub ya secara jelas adalah apabila isimnya. Nah, jadi yang pertama ini dibaca mansub ini akan dibahas. Yang kedua mabni dengan fathah. Nah, tadi yang udah dibahas tadi ya lah apa namanya mabni dengan tanda mansub. Misalnya kalau mufrad la rajula fidari, berarti rajulanya mabni al fathi fi mahli nasbin. Kalau musana tadi la mukhlisaini ya yutahamani. Lamun mukhlisaini berarti mabniun ala liya fi mahli nasbin, jadi isim la nafil jinsi. La kadibatin mamduhatun, la kadibati ya mabniun ala kasri, berarti itu yang mabni dengan tanda mansub. Yang kedua tadi marfu ya, jadi eh, apa namanya kalau diulang tadi itu boleh mabni la haula wala quwata illa billah, boleh la haulun wala quwata illa billah. Ya, atau pakai alif lam, la rajulu itu harus dibaca marfu dari ya, atau terselang la fil baiti rajulun pakai tanwin marfu. Itu yang kedua tuh ya, apa yang ketiga, dua dan tiga. Nah, yang pertama dibaca mansub secara langsung. Pertama berupa mudhof. Contoh la sahiba ilmin madmumun. Tidak ada ahli ilmu, pemilik ilmu itu tercela. Nah, itu sahiba dia langsung dibaca mansub. Ismula ya linabni jinsi mansubun wala nasbihi fathah zahiro. Ya, jadi itu. Yang pertama mudhof.
Yang kedua syabihan bil mudhof, yang mirip dengan mudhof. Mirip dengan mudhof tuh, mudhof kan butuh kepada mudhof ilaih. Ya. Nah, jadi maksudnya butuh kepada kata yang lain untuk melengkapi maknanya. Seperti hanya mudhof butuh kepada mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih itu melengkapi makna bagi mudhof. Nah, apa misalnya la rogiban fisyari. Tidak ada yang berharap pada kejelekan. Nah, ini pelengkapnya berarti jar majrur. La rogiban tidak ada yang berharap. Berharap apa? Fisyari. Nah, kata fisyarinya ya itu kan pelengkap makna. Berharap apa? Berharap pada kejelekan. Nah, ini disebutnya mirip dengan mudhof. Artinya butuh kepada kata yang melengkapi maknanya. Nah, maka kata rogibannya itu mansub, isimlah mansub. Ya, isimlah mansub. Yang kedua, misalnya kata yang melengkapinya maf'ul bi. Kalau tadi jar majrur. La fa'ilan syarron mamduhun. Tidak ada yang melakukan keburukan itu terpuji. La fa'ilan, tidak ada yang melakukan. Melakukan apa? Syarron. Nah, syarron itu berarti maf'ul bi. Ya, dia melengkapi ya, makna dari fa'ilan melakukan. Melakukan apa? Keburukan. Nah, ini yang kedua ya syabihan lil mudhaf. Jadi paling tidak ada dua di sini, ada jar majrur atau maf'ul bi, pelengkap maknanya. Nah, sehingga fa'ilannya itu isimlah mansub. Kenapa mansub? Karena syabihan bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Jadi begitu ya, ada cuma dua ya udah ya. Jadi satu mudhaf dan dua syabihan bil mudhaf yang dibaca mansub. Jadi itu ada tiga hukum ya rincian bagi apa namanya isim lali nabil jinsi gitu ya. Nah ini berarti yang inna wa tua ya kalau ini innal musyrikin najasun ya. Musyrikinanya isim inna mansub ya tandanya iya najasunnya khobar inna la'allal marido masfiun. Semoga yang sakit disembuhkan. Maridonya isim la'alla mansub tandanya fathah masfiun khobar la'alla marfu tandanya doma. Kanal waladaini najmani. Seakan dua anak laki-laki itu bintang. Lala nggak sama gitu. Waladaini apa isim kaana mansub tandanya apa? Ya karena musana isim musana. Mazmani khobar kaana ya, marfu tandanya alif karena musana. Lakin al muhlisina najihuna. Muhlisina isim lakinna ya mansub. Iya mansub. Tanda mansubnya iya. Kenapa? Karena isim jama mudzakkar salim. Najihuna berarti jadi apa? Khobar lakinna marfu tandanya wow. Kenapa wow? Jama mudzakkar salim. La taliba naimun, tidak ada murid yang tidur. Nah, inilah tadi la apa ini? La inapil jinsi. Nah, talibanya isim la inapil jinsi. Ya, nah ini mabni alal fathi fi mahali nasbin. Gitu. Lalu naimunnya khobar la marfu tandanya doma ya, karena dia isim mufrad ya.
Begitu ya untuk apa namanya penjelasan tentang la linafil jinsi gitu ya. Allah alam bisawab ya untuk apa namanya teorinya.